Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kepada Allah Maha Kudus itu. Kita datang untuk menyembah Dia dengan keyakinan bahwa ibadah kita saat ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan tetap berdiri, mari kita bermazmur dan memuji nama Tuhan. Hormat bagi Allah. Firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai landasan ibadah kita yang terambil dari Matius 14 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jemaat kasih Tuhan, bisa menunggu kembali. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, sama kita kembali bermazmur dan memuji nama Tuhan, Tuhan yang pegang. Oh
untuk kasih sayang Tuhan pada kami jemaat Tuhan, karena Engkau telah menuntun kami, menyertai kami, dan kami boleh hadir di rumah Tuhan ini dengan damai sejahtera Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mengusahakan Tuhan. Kami rindu memuji dan mengusahakan nama Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Itu Tuhan. Sebelum kami jauh beribadah Tuhan, kami mau mengangkat segala dosa-dosa yang kami telah perbuat. Baik melalui pikiran kami Tuhan, perbuatan kami, perkataan kami, sikap tingkah kami yang kurang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan terhadap sesama kami, terhadap suami kami, istri kami, anak-anak kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang mau mengaku dan terus ikhlas, sebagaimana janji Allah dalam firman-Nya, Ulangan 28 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Dia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu. Biarlah kita saling mengampuni satu dengan yang lainnya dan mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Petunjuk tiru baru yang terambil dari Lukas 11 ayat 9 dan ayat 10. Saya mengajak kita bersama-sama untuk membacakannya. 3, 2, 1. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang berdoa baginya pintu dibukakan. Biarlah kita dapat menunjukkan penampilan dalam kehidupan kita hari lepas hari dan selalu memuliakan nama Tuhan. Dengan tetap berdiri kita bersiap sempurna, kita bersama-sama menggerakkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah putih, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan tam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Jadi kita masuk dalam doa syafaat. Mohon kasih Bapak Presiden, Bapak Presiden. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah. Baik kami yang beribadah di gereja maupun juga jemaat kami yang beribadah dari rumah. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami, bahkan terus mendengar setiap doa dan permohonan kami. Di tengah-tengah pergumulan hidup hari ini, tiada henti-hentinya kami datang berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang terus memelihara, Tuhan yang terus memberikan hikmat kepada pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, agar terus diberikan kemampuan menjadi wakil Allah di tengah-tengah bangsa kami, untuk boleh mewujudkan kemajuan bangsa kami. Istimewa diberikan kemampuan untuk boleh melewati pergumulan bangsa di tengah-tengah pandemi dan juga di tengah-tengah berbagai macam bencana yang terjadi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga terus berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang terbuka hari ini, yang beribadah hari ini. Kiranya Tuhan hadir dan sungguh-sungguh memelihara gereja-Mu. Kami berdoa untuk seluruh gereja Kristus Tuhan
Engkau pelihara jemaat-Mu Tuhan satu persatu dalam setiap pergumulan dan juga dalam setiap perjalanan iman mereka. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara kami yang mengalami pergumulan hidup, baik itu karena bencana alam, saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, saudara kami yang ada di Bima, pasca gempa yang terjadi di Malang, ataupun bencana alam yang terjadi di seluruh Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan menolong pulihkan kondisi saudara-saudara kami, jika mereka tetap melihat bahwa Tuhan mengasihi mereka dalam proses pemulihan demi pemulihan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu, jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Baik kami yang datang beribadah Tuhan, baik saudara kami yang ada di rumah, kiranya Tuhan juga yang terus memelihara. Dalam pergumulan usaha dan pekerjaan, kiranya Tuhan yang menolong. Engkau yang memberkati setiap apapun yang mereka kerjakan, sehingga mendatangkan keberhasilan berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Biarlah mujizat-Mu sungguh-sungguh selalu nyata bagi mereka Tuhan, karena mereka percaya kepada Allah, mereka kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pelihara seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa, baik secara pribadi maupun keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami percaya dalam setiap pergumulan, kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, setiap mereka yang sedang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, kiranya Tuhan yang terus menolong. Biarlah Tuhan yang menjamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan. Bahkan setiap orang tua kami, kiranya Tuhan juga terus memberikan kesehatan, memberikan kebahagiaan dan sukacita, karena Kristus yang senantiasa menjadi teman setia mereka, sekalipun mungkin secara tubuh jasmani mereka lemah. Tapi sukacita besar di dalam Yesus Kristus akan menjadi milik setiap orang tua kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang pelihara seluruh jemaat GKT Ebenezer Sumbawa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara Tuhan, tiba saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini disampaikan oleh hamba-Nya, Saudara Hati Ben. Namun kita naikkan satu pujian, Tuhan penuh kami sudah berfirman. Menaikkan sebanyak 2 kali.
mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Apabila kami boleh ada di hadapan Tuhan di pagi hari ini untuk mendengarkan memuji kebesaran, itu semua bukan karena kuat banyak kami ya Tuhan, tetapi hanya semata-mata kasih setiamu, anugerahmu, karena Tuhan melembutkan hati kami dan menumbuhkan iman kami, sehingga kami boleh datang ke gerejamu, baik kami yang beribadah di gereja di tempat ini maupun jemaat yang beribadah di rumah. Biarlah sama-sama hikmat yang benar daripada Tuhan Allah menguasai hati dan pikiran kami, sehingga melalui hikmat Allah itu kami diterangi hati kami dengan kuasa firman-Mu, dan firman itu terpancar di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi gaya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih ini doa kami kepada-Mu di pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua di pagi ini. Mari bersama-sama dengan jemaat Tuhan kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 14 ayatnya ke-19. Ini peristiwa Tuhan mengadakan mujizat dari 5 roti 2 ikan dan memberikan makan sebanyak 5.000 jiwa laki-laki yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, saudaraku dikasihi dan mengasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 14 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengaduk dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini, yang dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih yang melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di pagi hari ini kita belajar bersama dengan kemampuan dan permintaan kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin semua orang yang ada di Indonesia tidak ada miskin dan tidak ada yang kaya, karena dia minta mujizat daripada Tuhan. Nah, juga Bapak Ibu Saudara, mungkin rumah sakit semua sudah tutup, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sakit, kita berdoa terjadi mujizat. Kalau misalnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana si mujizat terjadi dan siapa sih pelaku mujizat itu, dan apakah mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa sih pengertian mujizat? Nah, Bapak Ibu, pengertian mujizatnya adalah didefinisikan sebagai keajaiban atau peristiwa yang ajaib yang sukar dipahami atau dijangkau oleh pikiran manusia. Kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Karena bukan Bapak Ibu pelaku mujizat, tetapi mujizat itu adalah apabila Tuhan kehendaki, maka mujizat itu akan terjadi. Tetapi kalau Tuhan tidak kehendaki, sampai menetes air mata pun tidak akan terjadi, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya di negeri kita ada yang kaya dengan rezeki, karena mujizat itu hanya anugerah kalau Tuhan bisa beri. Ya, ini harus kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat bagaimana secara khusus pelayanan saudara-saudara kita secara khusus pendeta Pentakosta atau karismatik, kalau kita melihat bagaimana mujizat yang diadakan oleh Yesaya Pardiati secara khusus, ya, kalau ada pertama-tama nanti saya buka, di sana dia berkata, Bapak Ibu Saudara, mujizat kesembuhan ilahi dan pelepasan resesi ekonomi. Kelihatan, wow, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau misalnya terjadi KKR seperti bajak saya itu KKR ini supaya saya bebas dari masalah ekonomi. Bukan masalah ekonomi, masalah kita semua, Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Secara khusus juga kita mengalami permasalahan di dalam masalah ekonomi, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada kesaksian mujizat perjamuan kudus dan minyak urapan. Sama juga dari Yesaya Pardiati ini. Perjamuan kudus ditambah minyak urapan, tapi saya tidak tahu ayatnya dari mana, Bapak Ibu Saudara, sehingga muncul ini. Di sini dia berkata bahwa perjamuan kudus dan minyak urapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa nilai sendiri apakah ini berasal dari Tuhan.
Orang yang sedihkan itu tadi ya, slide ya. Kita nggak tahu entah itu dari Tuhan. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga kesaksian dari Benny Hinn yang sudah terkenal pernah ke Indonesia. Di sana dia berkata bahwa dia adalah pencuri kemuliaan Tuhan, dan sebenarnya sudah lama tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan, dan menjual minyak urapan dan air suci demi uang dan uang. Bapak Ibu Saudara, ini sudah keluar dari konteks Alkitab atau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah rekayasa manusia. Juga Bapak Ibu Saudara, ada dari Pastor Lukas Kusuma. Di sana dia berkata, terjadilah mukjizat keuangan. Wow, Bapak Ibu Saudara, kalau terjadi mukjizat keuangan, nggak perlu kita kerja, nggak usah buka toko, Bapak Ibu. Ya, lebih baik kita di rumah berdoa, Tuhan, berikanlah mukjizatmu supaya uang itu berkelimpahan. Bukan itu yang dicari manusia. Memang uang bukan segala-galanya, tetapi tanpa uang, Bapak Ibu Saudara, katanya siapa itu hidup ini seperti mau mati rasanya. Ada pernyataan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, fenomena saat ini yang terjadi di Indonesia ini sudah tersiar kemana-mana dan dikenal sampai di luar negeri. Yaitu adalah Pastor Andi Simon, ya, yang dinamakan adalah Jesus Name. Bapak Ibu Saudara, dia itu adalah melayani di jalan-jalan. Siapapun itu dia yang memandang, baik itu agama Kristen, siapapun itu, dia menjual orang sakit dalam nama Jesus Name itu, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu ikuti. Tetapi ada satu iklan yang saya lihat atau spanduk itu, Bapak Ibu Saudara. Di sana dia berkata bahwa sembuh karena air sakti. Sembuh karena air sakti. Bapak Ibu Saudara, kita cukup nama Yesus bagi dia untuk memberikan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan YouTube-nya, ya, ini benar Bapak Ibu Saudara. Sembuh karena air sakti. Nanti tiba-tiba begini Bapak Ibu, nanti coba lihat di YouTube ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua mujizat kesembuhan paling fenomena. Pastor kaki 5, kualitas bintang 5 katanya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini yang terjadi baru-baru ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah mujizat mereka itu Alkitabiah atau bukan? Next. Ya, apakah mujizat mereka itu adalah Alkitabiah atau bukan? Ya, Bapak Ibu Saudara, ada satu artikel lagi di sini berkata, keajaiban yang dilakukan oleh Andi Simon, kekuatan dari mana? Ini satu pertanyaan bagi secara umum masyarakat Indonesia dan anak-anak Tuhan. Di sini kita melihat kalau dia melakukan pelayanan seperti ini, tidak menyaksikan Kristus yang disalib dan yang mati, kita tidak boleh menghakimi. Kalau bukan dari Tuhan, dari iblis. Hanya dua kemungkinan, Bapak Ibu Saudara. Kalau bukan dari Tuhan dan dari iblis. Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita membedakan hal ini? Kita tidak tahu apa ini dari Tuhan atau dari iblis karena dia memakai Jesus name dalam nama Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa kata Alkitab? Alkitab menjelaskan bahwa kabarkan firman Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu adalah perintah Tuhan. Tetapi kalau kita melihat pelayanan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, kabarkan berita keselamatan, beritakan pada dunia bahwa Yesus telah mati, disalib dan bangkit untuk keselamatan umat manusia. Tetapi kalau kita melihat pelayanannya, tidak pernah memberitakan Yesus sudah mati, sudah disalib dan bangkit, tidak pernah memberitakan keselamatan, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Apa yang diberitakan oleh Andi Simon, Bapak Ibu Saudara? Diberitakan adalah pemerintah Yesus pembuat mukjizat. Itu yang diberitakan sama dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikasih mengasihi Tuhan. Mukjizat yang mereka lakukan akhirnya terjadi kontroversi di berbagai tokoh-tokoh agama Kristen. Ada yang setuju dengan gaya mereka, dan ada juga yang tidak setuju. Saya sendiri juga tidak setuju, Bapak Ibu Saudara.
Kenapa? Karena kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab. Orang yang setuju dengan mereka mempunyai alasan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Anda semua kan berdoa Jesus name, dalam nama Yesus. Ya, semua kita berdoa, kita akhir doa kita dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mereka yang berdoa yang melayani itu semuanya juga menggunakan nama Yesus. Dan yang tidak setuju, mereka berkata, mereka tidak memberitakan Yesus yang mati disalib dan bangkit. Alasan kedua, Bapak Ibu Saudara, nabi palsu juga memakai nama Yesus. Jadi kebingungan, Bapak Ibu Saudara, mana yang benar? Makanya kita itu anak Tuhan harus teliti baca Alkitab supaya kita tidak dipengaruhi oleh mereka ini yang memakai nama Yesus untuk memberitakan hal-hal seakan-akan itu dalam membangun kerohanian, seakan-akan itu menjanjikan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa esensi kekristenan itu adalah bukan karena mukjizat itu, tetapi bagaimana manusia itu percaya bahwa Yesus Kristus itu telah mati bangkit untuk keselamatan umat manusia, termasuk kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kata Alkitab tentang mukjizat? Kalau kita memperhatikan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Ayat 9 berkata, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat palsu. Bapak Ibu Saudara, si pendurhaka ini siapa mereka? Itu adalah guru-guru palsu. Iblis itu memakai guru-guru palsu ini untuk memanipulasi kebenaran itu. Dan mereka juga memiliki kuasa, Bapak Ibu Saudara, seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga melakukan banyak mukjizat, tetapi Alkitab juga mencatat bahwa pendurhaka itu akan muncul, mereka disertai dengan perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat. Makanya kita mesti hati-hati, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita terpengaruh. Ini bagus nih, ini pelayanan ini bagus, agak banyak jemaatnya, dulu semangat mereka. Bukan, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak seperti itu. Kita lihat ajarannya, apakah ajarannya itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai firman Tuhan, tinggalkan pendeta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 10, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kenapa mereka binasa? Karena mereka tidak mengenal Yesus yang mati bangkit karena dosa-dosa manusia. Apa yang dia kenal, Bapak Ibu Saudara? Mukjizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, bebas dari kebantuan ekonomi. Itulah yang mereka terima. Yesus itu yang mereka terima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa ciri-ciri mukjizat palsu dan mukjizat dari Allah? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mukjizat palsu, guru-guru palsu suka memanipulasi dan berdoa juga dalam nama Yesus. Mereka hanya mengadakan mukjizat, tidak pernah memberitakan bahwa Yesus mati untuk manusia. Mereka tidak memberitakan kematian dan kebangkitan serta keselamatan di dalam Yesus. Coba perhatikan, Bapak Ibu Saudara, pelayanannya Andi Simo. Begitu banyak manusia, Yesusnya udah jatuh di bawah, pindah. Pertanyaan, kapan dia memberitakan Yesus yang mati kepada mereka? Tidak. Yang dia beritakan adalah Yesus pembuat mukjizat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mukjizat dari Allah pastinya berdoa dalam nama Yesus dengan satu keyakinan yang kenal Yesus yang mati bangkit menyelamatkan manusia. Dan kedua adalah mereka menuntun orang itu kepada pertobatan. Kalau dia menerima mukjizat, mereka diajar, mereka diberitakan kebenaran supaya mereka mengenal siapa sih Yesus yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memberitakan kepada mereka tentang kabar keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Itu adalah mukjizat
dan hamba Tuhan yang benar memberitakan yang benar. Apa kata Yesus kepada guru-guru palsu? Tadi guru-guru palsu melayani dengan menggunakan nama Yesus. Kita perhatikan. Di dalam Matius, kitab yang sama Bapak Saudara. Tadi kita membaca yang Matius. Masih di dalam kitab yang sama, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Bukan setiap mereka berkata Jesus name, dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga. Tuhan berkata tidak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dia berkata, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Pergilah jadi kalau semua bangsa muridku, beritakan Yesus yang mati bangkit untuk pengampunan dosa manusia. Itu kehendak Bapa. Karena pusat keselamatan manusia adalah hanya ketika kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Ayat 22 Bapak Ibu Saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dalam nama Yesus, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Ini ada pertanyaan dari mereka. Ini akan terjadi nanti Bapak Ibu Saudara. Terus kita melihat apa respon Tuhan Yesus kepada mereka. Ayat 23, Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, kenyang daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini judulnya ini Bapak Ibu Saudara, guru-guru palsu. Bapak Ibu Saudaraku, tidak semua orang yang menyebut nama Yesus dalam pelayanan adalah memiliki motivasi yang benar dan dia mengerti kebenaran firman Tuhan. Nabi palsu juga menggunakan nama Yesus dalam pelayanan mereka. Artinya saudara, iblis itu memakai nabi-nabi palsu ini untuk memanipulasi, untuk menipu orang-orang Kristen. Dia memakai cara secara halus supaya orang Kristen anggap apa dalam nama Yesus. Lihat ajarannya. Apakah ajaran itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita memperhatikan di dalam bacaan kita tadi, ya, ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Ya. Di dalam peristiwa ini, setelah terjadi Herodes dipenggal kepalanya di dalam penjara, Tuhan Yesus mendengar. Kalau Bapak Ibu memperhatikan Alkitab di ayat 34. Di ayat 14 tadi. Di ayat 13 Bapak Ibu Saudara. Lalu di ayat 13 dan 14 menyingkirkan Yesus dari situ dan Lukas memberikan keterangan dengan mencatat Yesus menyingkir ke sebuah kota ke Betsaida. Keempat Injil juga termasuk Yohanes mencatat kisah yang sama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mukjizat pada waktu itu. Apakah orang banyak itu ikut Yesus? Di sini menceritakan bahwa ketika Yesus pindah dari sini, yang melewati danau, maka orang banyak itu melihat dia. Mereka kejar lewat daratan mereka. Ketika Yesus sampai di Betsaida, orang banyak itu sudah kumpul di sana berbondong-bondong. Satu pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Apakah mereka itu mengikut Yesus itu karena mereka percaya atau karena mukjizatnya? Sama seperti hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita ikuti YouTube-nya Andi Simonedo ya, banyak orang itu berbondong-bondong kepadanya. Hanya sekali mukjizat, bukan karena mereka percaya Yesus yang menebus dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini ya, Matius 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikasihi dan mengasihi Tuhan, di dalam bagian ini lebih jelas catatannya Lukas. Di sini Lukas mengatakan, Lukas 9 ayat 11, akan tetapi orang banyak itu mengetahui lalu mengikut dia. Ia menerima mereka
dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, yang menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini juga terjadi mukjizat. Tetapi satu hal menarik kalau kita memperhatikan di dalam catatannya Lukas adalah Yesus tidak hanya memperhatikan tubuh jasmani mereka. Yesus tidak hanya memperhatikan penyakit mereka, tetapi Lukas mencatat bahwa Yesus memperkatakan kerajaan Allah kepada mereka. Artinya mengajar mereka terlebih dahulu, baru Yesus menyembuhkan mereka yang memerlukan penyembuhan. Artinya apa saudara yang dikasihi Tuhan? Yesus memberikan Allah yang benar kepada mereka. Yesus memberikan firman Tuhan dulu kepada mereka, baru memberikan mukjizat. Yang terjadi hari-hari ini bagaimana? Jesus name, terbang, sudah ditinggal. Jesus name, Bapak Ibu Saudara, makanya kita mesti hati-hati karena ini akan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, selalu menunjukkan mukjizat. Ya, Lukas mencatat, kalau kita memperhatikan, ia menerima. Di dalam Matius kita melihat tadi, Yesus tergerak hatinya dengan belas kasih. Artinya saudara, siapapun itu manusia, Yesus ketika dia datang kepada Tuhan, maka Yesus itu berbelas kasih kepada dia, kepada manusia. Dan Yesus juga menerima mereka. Nah, visi ini, hati seperti itu, Tuhan berikan juga kepada setiap kita, supaya kita juga melayani manusia dengan hati yang penuh belas kasih dan menerima mereka apa adanya sebagai saudara sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam catatan Lukas, kalau kita memperhatikan di dalam pasal 9 ayat 12, murid-murid ini mereka berkumpul semua. Ceritanya begini, sudah sore, mau maghrib, murid-murid itu membisikkan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, suruh orang banyak itu pergi ke kota untuk mencari tempat penginapan atau mereka beli makanan di sana, karena kita tidak ada makanan di sini. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalau kita melihat di ayat 13, Yesus berkata, tetapi berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Oh, Bapak Ibu Saudara, ini satu kebingungan yang akan terjadi kalau Tuhan suruh kepada kita. Begitu banyak jumlah manusia itu laki-laki saja yang dicatat oleh Alkitab 5.000 jiwa. Belum lagi istri, belum anak. Kalau kita beberapa saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah murid-murid itu tahu dari mana kita mau ambil makanan sebanyak itu untuk membiayai mereka, untuk memberi mereka makan. Lalu membisik Tuhan. Mereka masih memberikan perkataan, kalau Tuhan suruh mereka pasti mereka pergi. Biar mereka pergi dulu, nanti mereka kembali. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam KKR Tuhan Yesus pada waktu itu panitianya hanya 12 orang murid. 12 dibanding 5.000 laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Kita Natalan aja di sini. Kalau kita Natalan itu, kalau kabut semuanya, panitia itu disusul. Bagaimana cara masuknya? Sotonya berapa? Ya, kendaraannya siapa? Siapa yang jemput makanan? Budgetnya berapa? Kalau budget 5.000 berapa, Bapak Ibu Saudara? Kira-kira berapa? 50 juta cukup enggak cukup, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah hal kemustahilan, Bapak Ibu. Mereka bisa lakukan hal itu. Tapi Yesus itu berkata, beri mereka makan. Waduh, kalau saya ada di situ bingung saya, Bapak Ibu Saudara. Dari mana? Berapa jumlah roti? Minumannya berapa? Yang ambil dari sana. Terus pertanyaan, Bapak Ibu Saudara, apakah ada di kota itu yang jual dengan jumlah sebagai itu bahan makanan sudah mahal? Mustahil, mustahil. Tapi hal mustahil itu boleh izinkan dalam hidup kita supaya kita terus percaya. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan. Memang mustahil bagi para murid untuk memberikan makan. Tetapi salah satu orang berkata, ada pada kami hanya 5 roti 2 ikan. Mungkin untuk saya tidak cukup, Bapak Ibu Saudara ya. 5 roti itu 2 ikan itu sampai mengerjakan Bapak itu sudah habis itu di meja. Nah, apalagi yang 5.000 orang. Tetapi Yesus berkata, berikanlah itu kepada apa yang dia lakukan? Yang menghadap ke langit, mengucap syukur. Di sini kita melihat keilahian Kristus.
Mujizat ini untuk menyatakan keilahian Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat nanti setelahnya itu Yesus berjalan di atas air, itu juga dilakukan oleh Kristus. Tidak pernah dilakukan oleh para rasul dan para nabi mujizat seperti ini. Di sini kita melihat bahwa ini adalah bukan mujizat sembarangan, tetapi menunjukkan bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Pada umumnya orang-orang yang mengikuti bermodel-model itu, mereka tidak kenal siapa Yesus dan berkata adalah dia adalah Tuhan. Nah, apa itu saudara dikasih Tuhan? Hal yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah tak ada yang mungkin terjadi. 5 roti, 2 ikan, 5.000 orang laki-laki, mereka makan kenyang, terkumpul sisa berapa? Kurus komik pasti tahu. 12 bakul penuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya bahwa mujizat menunjukkan bahwa Allah peduli dengan kebutuhan manusia. Ya, Allah memperhatikan. Lalu bersama Yesus kita pasti bisa, Bapak Ibu Saudara. Tak pernah bersama Yesus pasti tidak jauh. Cuma kita itu tidak sabar. Ya. Tuhan pasti uji kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih di Tuhan. Mujizat adalah karunia dari Tuhan. Apabila Tuhan izinkan mujizat terjadi, maka mujizat terjadi atas kehendak. Kalau kita bertanya apakah masih ada mujizat? Ada. Tetapi mujizat itu adalah sumber dari Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki terjadi, mujizat itu akan terjadi. Bukan karena kita maunya kita, bukan karena saudara. Orang yang menerima mujizat heran dan terkejut, akhirnya bertobat menerima Yesus satu-satunya juru selamat. Itu yang terjadi di Alkitab. Kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat, maka orang itu yang disembuhkan, ya, menerima Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mujizat sebelum peristiwa ini, waktu itu juga setelah habis barusan dipegang kepala Yohanes. Tahu Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara? Dia berseru di padang gurun, bertobatlah, ya, setelah jalan untuk Tuhan. Tuhan sudah dekat. Dia itu yang memproklamirkan, yang berseru, Bapak Ibu Saudara. Ketika kepala dipegang, di manakah mujizat? Di mana mujizat? Loh, mana yang lebih hebat, imannya Yohanes atau imannya kita? Yohanes, dia adalah nabi. Kenapa kita ada mujizat? Makanya saya katakan kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan izinkan mujizat terjadi, akan terjadi. Kalau Tuhan tidak izinkan, walaupun kita sujud menangis, Bapak Ibu Saudara, tidak akan terjadi. Artinya Bapak Ibu Saudara, otoritas tertinggi adalah ada di tangan Tuhan. Yang memaksa Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita memperhatikan Stefanus, siapa Stefanus? Kalau kita mencatat bahwa dia adalah figur Roh Kudus, waktu dia dilempar sama dilempar batu, di manakah mujizat? Nah, Bapak Ibu Saudara, baru ini COVID-19 terjadi di negeri kita. Kenapa tidak dihentikan oleh pendeta mujizat? Bapak Ibu, kenapa tidak dihentikan oleh pendeta mujizat? Kemana mereka semua? Kenapa sebelum ada COVID ada di mana? Ya, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat manalah hamba Tuhan yang benar, mana yang tidak sesuai kebenaran Tuhan. Yohanes 6 ayat 14 di sana dia mengatakan bahwa ketika orang itu melihat mujizat yang diadakan oleh Yesus itu, mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dari dalam, yang akan datang ke dalam dunia. Nah, artinya orang banyak itu ketika mereka melihat perbuatan ajaib, ketika mereka mendengar firman Tuhan, karena Lukas berkata Yesus memperkatakan kerajaan Allah kepada mereka dan menyembuhkan mereka yang memerlukan penyembuhan, dan mereka menerima makan yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Dia itu Bapak Ibu Saudara menuju kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, kisah Rasul Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dalam kisah Rasul 16:31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan selisih
rumah. Ini peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, ketika Rasul Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Lalu mereka berdoa tengah malam memuji Tuhan, semua orang penjara itu mendengar. Akhirnya tengah malam itu terjadi gempa bumi yang hebat. Semua belenggu mereka terlepas dan bukalah pintu. Mereka keluar semua. Pagi-pagi penjaga itu dia menyolong semua terlepas tawanan itu. Hukum pada waktu itu kalau terlepas itu maka penjaga itu harus dibunuh. Saya itu Bapak Ibu Saudara, yaitu ini menghunuskan pedang yang mau membunuh ini. Lalu Paulus berkata, jangan apa-apakan diri kamu masih ada di sini. Dia bersyukur apa yang harus dia lakukan. Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan izinkan mukjizat terjadi di dalam penjara. Waktu Yohanes tidak ada mukjizat, Stefanus tidak ada mukjizat. Makanya di sini kita melihat mukjizat itu hanya terjadi bila Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, mukjizat dari Tuhan membawa orang tersebut menuju pertobatan dan mengakui Kristus yang disalib, mati dan bangkit. Iman kita bukan karena mukjizat. Iman kita bukan karena mukjizat, tetapi karena kita telah diselamatkan oleh anugerah Allah melalui Yesus Kristus yang sudah memanggil kita dan membawa kita kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, di sini hari ini kita belajar supaya kita tahu bahwa mukjizat terjadi apabila Tuhan kehendaki. Bukan kita beriman karena ada mukjizat, tetapi kita beriman karena kita menerima anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kami di surga. Terima kasih buat firman Tuhan di pagi hari ini. Berkatilah firman bagi setiap kami supaya kami memahami, mengerti kebenaran firman Allah ini dan kami minta di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh beriman. Beriman bukan karena perbuatan ajaib yang kami lihat, bukan karena mukjizat, tetapi kami beriman karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, melepaskan kami dari kekalahan maut, membawa kami kepada terang yang ajaib dan menjadikan kami menjadi anak-anak Allah. Tuhan terima kasih. Berkati seluruh jemaat dalam segala keterbatasan. Roh Kudus berkata-kata dan menguatkan iman kami semua. Tuhan terima kasih. Segala kemuliaan hormatnya bagi demi Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih untuk ulangannya Pak. Masalah ini mengamalkan kemampuan pada hari ini. Bapak Ibu Jemaat Kasih Tuhan, tiba saat kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu mungkin yang belum memberi persembahan, apakah persembahan telah tersedia di belakang. Namun kita iringi dengan satu puji-pujian beberapa hati. Terima kasih Yesus.
Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan kami minta tentunya mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang begitu berlimpah kepada kami, untuk berkat kesehatan Tuhan. Untuk itu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami memberikan persembahan Tuhan, untuk memberkati Tuhan, untuk gunakan Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di mana saja Engkau berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Kristus Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan kata jemaat atau lihat melalui laptop, kami persilakan. Demikian terima untuk kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Kristus, saudara kita berdiri kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita menyanyikan seluruh kita sudah amin amin. Semoga berkat dia akan sampaikan dalam kondisi dan berkat Yesus kita semua. Selalu. Yakinlah bahwa Allah, Sang Pemelihara kehidupan itu yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, akan terus memberikan mujizat-Nya bagi setiap kehidupan kita.
terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Pengasih itu, di dalam anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang terus menuntun, menghibur dan menguatkan kita melalui Allah Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.